Ya Allah. Ya Allah. Arab Saudi hanya memiliki waktu 72 jam sebelum ancaman serangan baru menghantam wilayahnya. Dan di saat Riyadh masih berusaha menahan tekanan dari Houthi di Yaman, situasi justru berkembang ke arah yang lebih berbahaya. Kini mereka terancam membuka medan konfrontasi baru dengan kekuatan bersenjata dari Irak. Mereka adalah Popular Mobilization Forces atau PMF, kelompok militer resmi Irak yang di dalamnya terdapat sejumlah faksi kuat bersekutu dengan Iran. PMF dikabarkan telah mengeluarkan ancaman serius. Mereka bersumpah akan melancarkan serangan terhadap Arab Saudi dalam kurun waktu 72 jam. Ancaman ini bukan sekedar perang kata-kata. PMF memiliki jaringan bersenjata, persenjataan berat, serta pengalaman melancarkan operasi di berbagai wilayah Timur Tengah. Jika ancaman itu benar-benar diwujudkan, Arab Saudi bukan hanya menghadapi serangan dari arah Yaman, tetapi juga tekanan baru dari Irak. Sebuah konfrontasi yang bisa menyeret dua negara dan mengubah konflik ini menjadi perang regional yang jauh lebih besar. Lantas, bagaimana ketegangan ini bermula? Seberapa berbahaya kekuatan PMF? Dan apakah Arab Saudi mampu menghadapi dua medan pertempuran sekaligus? Ketegangan ini tidak muncul dari satu pernyataan, melainkan dari rangkaian serangan yang bergerak sangat cepat. Dalam 72 jam sebelum operasi gabungan dilancarkan, Amerika Serikat mengklaim lebih dari 30 serangan drone menghantam atau mencoba menargetkan pasukan Amerika Serikat serta infrastruktur energi Saudi. Riyadh pun melaporkan bahwa beberapa drone yang diarahkan ke fasilitas minyak di Provinsi Timur dan kawasan Riyadh berhasil dicegat. Pasca serangan tersebut, pemerintah Saudi menuduh serangan itu diluncurkan dari wilayah Irak oleh milisi yang bersekutu dengan Iran. Kendati demikian, Islamic Resistance in Iraq membantah keras dan menyebut tuduhan tersebut sebagai rekayasa, sekaligus memperingatkan bahwa setiap tindakan gegabah Saudi akan dibalas dengan keras. Namun nyatanya ketegangan akhirnya pecah. Situasi berubah drastis pada malam berikutnya. Jet tempur Amerika Serikat dan Arab Saudi menyerang sejumlah basis, gudang senjata, serta fasilitas logistik PMF di berbagai wilayah Irak. Serangan dilaporkan membentang dari Kirkuk di utara hingga Basrah di selatan, termasuk Mosul, Amirli, Karbala, dan beberapa provinsi lain. Akibatnya, sedikitnya 20 anggota PMF tewas, lebih dari 30 orang terluka, sementara 4 penasehat garda revolusi Iran juga dilaporkan terbunuh. Di Mosul dan Baghdad, pemakaman berubah menjadi seruan balas dendam, sementara Kataib Hezbollah menegaskan bahwa respon langsung terhadap Amerika dan Saudi tidak dapat dihindari. CENTCOM selaku komando tempur Amerika Serikat yang melancarkan serangan tersebut pun menyebut operasi itu sebagai serangan presisi terhadap kelompok yang diarahkan Iran. Tetapi bagi PMF, sasaran yang dihantam bukan markas milisi ilegal, melainkan bagian resmi dari institusi keamanan Irak. Mereka menyebut serangan tersebut sebagai provokasi yang sangat berbahaya dan upaya menciptakan kekacauan. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, PMF turut bersumpah akan melancarkan serangan balasan terhadap seluruh aset vital serta kepentingan strategis milik Amerika Serikat dan Arab Saudi dalam kurun waktu 72 jam. Mereka beralasan bahwa darah para martir yang tewas tidak akan sia-sia dan balasan mereka dipastikan merusak. Ancaman tersebut langsung mengguncang perhitungan Washington dan Riyadh. Menteri Pertahanan Saudi, Pangeran Khalid bin Salman pun segera mengadakan pertemuan darurat dengan Presiden Donald Trump untuk menyampaikan pesan putra mahkota Mohammed bin Salman. Tetapi menilai serangan terhadap infrastruktur energinya telah melewati batas berbahaya. Baghdad kemudian mengecam serangan itu sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan Irak. Membuat kunjungan Perdana Menteri Ali Al-Saidi ke Riyadh pun dibatalkan. Sejak saat itu, bentrokan terbatas berubah menjadi konfrontasi terbuka yang mengancam menyeret kawasan ke medan perang baru. Mungkin beberapa dari kalian cukup skeptis dengan kemampuan Popular Mobilization Forces, bahkan memiliki persepsi bahwa PMF tidak lebih dari sekedar militan seperti Hamas, Houthi, atau Hezbollah. Sayangnya persepsi itu keliru, karena PMF nyatanya jauh lebih besar dari sebuah kelompok militan. PMF bisa diibaratkan sebagai RGC versi Irak. Tidak percaya? Mari kita ulas. PMF lahir bukan dari ruang kosong. Organisasi ini dibentuk pada Juni 2014, tepat setelah Mosul jatuh ke tangan ISIS dan militer Irak nyaris runtuh di sejumlah wilayah.
Dalam situasi itu, Ayatollah Ali Al-Sistani mengeluarkan fatwa jihad kifai yang menyuruhkan rakyat Irak untuk mengangkat senjata. Puluhan ribu relawan pun bergabung bersama berbagai kelompok bersenjata yang sebelumnya telah memiliki struktur, komandan, dan jaringan sendiri. 2 tahun kemudian, Parlemen Irak mengesahkan undang-undang yang memasukkan PMF ke dalam struktur resmi angkatan bersenjata. Secara hukum, mereka berada di bawah komando Perdana Menteri. Namun dalam praktiknya, PMF bukanlah satu kesatuan yang sepenuhnya seragam. Di dalamnya terdapat puluhan faksi dengan loyalitas berbeda-beda. Kelompok paling dominan berasal dari kubu pro-Iran seperti Kataib Hezbollah, Ashaib Ahl al-Haq, Badr Organization, dan Harakat Hezbollah al-Nujaba. Mereka memiliki akses terhadap drone kamikaze, roket, rudal jarak pendek, serta jaringan logistik yang terhubung dan Axis of Resistance. Di sisi lain, terdapat faksi nasionalis yang loyal kepada Ayatollah Sistani dan menolak dominasi Teheran. Ada pula kelompok sentris yang sama-sama anti-Amerika, tetapi juga menentang pengaruh Iran di Irak. Pengaruh PMF juga melampaui medan perang. Sayap politik kelompok-kelompoknya menjadi bagian penting dalam pembentukan pemerintahan Irak, sementara jaringan mereka menembus kementerian, lembaga keamanan, hingga sektor ekonomi. Melalui perusahaan Mohandis General Company, mereka memperoleh kontrak pembangunan bernilai besar dan membangun sumber pendanaan sendiri. Bahkan karena memiliki jalur komando, anggaran, persenjataan, dan pengaruh politik, pengamat melihat PMF sebagai struktur paralel yang menyerupai IRGC di Iran. Rasmi berada di dalam negara, tetapi mempunyai agenda dan kekuatan yang tidak selalu dapat dikendalikan pemerintah pusat. Artinya, PMF bukan sekedar milisi yang berdiri di pinggiran negara. Mereka adalah kekuatan bersenjata, politik, dan ekonomi yang telah tertanam langsung di dalam tubuh Irak. Dan ketika organisasi sebesar ini mulai mengarahkan ancamannya kepada Arab Saudi, Riyadh jelas tidak sedang menghadapi lawan biasa. Yang membuat PMF benar-benar berbahaya adalah skala kekuatannya. Jumlah personel resminya diperkirakan mencapai sekitar 238.000 orang dengan anggaran negara bernilai 2,9 hingga 3,4 miliar US dollar per tahun. Mereka tidak hanya mengandalkan senapan dan kendaraan ringan, tetapi juga mengoperasikan berbagai alutsista yang cukup diperhitungkan. Disinilah kekhawatiran terbesar Amerika Serikat dan Arab Saudi. Karena biasanya mereka hanya berhadapan dengan kelompok militan yang hanya mengandalkan serangan rudal dan drone. Namun PMF tidak hanya mengandalkan 2 senjata itu. Mereka juga mengoperasikan berbagai tank dan kendaraan lapis baja. Tercatat PMF memiliki tank T-55 dan T-72 dari Rusia yang siap dioperasikan dalam konfrontasi melawan Amerika Serikat dan Saudi. Namun jika ingin bergeser ke alutsista barat yang jauh lebih modern, PMF memiliki tank M1 Abrams buatan Amerika Serikat yang dijarah. Selain itu, mereka juga mengoperasikan beberapa kendaraan lapis baja seperti BMP-1 hingga M5777. Dan karena PMF ada bagian resmi dari Irak, mereka jelas bisa memanfaatkan berbagai senjata yang dimiliki negara tersebut. Sehingga kekuatannya setara dengan sebuah negara. Namun sangat tidak adil jika kita hanya melihat dari satu sisi saja. Karena jika kita melihat perlengkapan tempur Saudi dan Amerika, maka PMF kemungkinan akan sulit untuk menang dalam konfrontasi langsung. Jika Saudi mau, mereka bisa saja mengerahkan 283 unit jet tempur untuk membombardir Irak tanpa pandang bulu. Berbagai jenis jet tempur, mulai dari F-15 Eagle, Eurofighter Typhoon, dan Tornado akan menghiasi langit Irak. Kalaupun konfrontasi darat tak dapat terhindarkan, maka 1.000 lebih tank yang ditulang punggungi oleh M1 Abrams juga siap menyerang PMF. Jangan lupakan Amerika Serikat yang memiliki banyak pangkalan militer di berbagai negara teluk. Hanya menunggu perintah Presiden Trump, ribuan jet tempur canggih berbagai jenis Amerika Serikat akan langsung membumi hanguskan Irak bersama PMF. Itu belum termasuk belasan kapal induk yang akan menjadi game changer dalam pertempuran. Tapi yang perlu diingat kembali oleh Arab Saudi dan Amerika Serikat adalah PMF merupakan bagian dari Iran. Jadi jika PMF diserang, tidak menutup kemungkinan Iran pun akan turut terlibat, sehingga perhitungan perang akan kembali berubah.